Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, bab 3240, menyembunyikan kebenaran. Bab 8506 sampai bab 8510. Melihat pihak lain menerima tawaran tersebut, Li Yalin memukul selagi setrika masih panas dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tanda tangani perjanjian. Saya akan membayar Anda 50% dulu, yaitu $200.000 AS. Sedangkan untuk Anda tidak perlu segera menjalani prosedur transfer dengan saya. Anda hanya perlu pertama bantu saya menenangkan semua pekerja dan kosongkan tempat ini agar saya dapat menyelesaikan peningkatan. Saya akan membayar Anda sisa $200.000 dalam waktu 2 bulan. Setelah selesai berbicara, Li Yalin menambahkan, pabrik tidak terburu-buru untuk berubah, jadi tetap atas nama Anda. Dan Anda tidak perlu khawatir saya akan gagal membayar tagihan." Pihak lain berpikir sejenak dan merasa bahwa Li Yalin benar. Jika dia tidak mengubah pabrik, dia tidak perlu mengambil risiko apapun. Dan dia telah memperoleh $200.000 di muka. Terlebih lagi, siapapun yang membeli pabriknya sendiri sekarang, saya khawatir tidak mungkin membayar uang secara langsung sekaligus. Lebih baik berurusan dengan seseorang yang berencana untuk meningkatkan dan merenovasi untuk upgrade. Dia hanya berencana untuk mempertahankan hardware yang ada. Kalau terus dibuka akan lebih merepotkan, karena mereka pasti akan mengevaluasi semua peralatan lama itu, penuh dengan berbagai masalah, dan akan memakan waktu lama saja untuk menghadapinya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Selama Anda bisa menjamin sisa dana akan diberikan kepada saya dalam waktu 2 bulan, saya tidak masalah." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Karena kita harus menandatangani perjanjian, haruskah kita menuliskannya juga? Jika saya tidak mendapatkan sisa $200.000 dalam waktu 2 bulan, apakah ada hukuman atau hukuman kompensasi?" Li Yalin berkata dengan gembira, "Baiklah, mari kita buat perjanjian dan tuliskan jangka waktu pembayarannya. Jika sesuatu terjadi pada saya dalam waktu 2 bulan dan saya gagal memberi Anda sisa $200.000, maka pabrik ini akan menjadi milik Anda. Dari $200.000 AS saya berikan kepada Anda, Anda hanya perlu mengembalikan $100.000 AS kepada saya, yang berarti Anda mendapatkan $100.000 AS dengan sia-sia." Pria itu memandang Li Yalin dengan heran dan bertanya kepadanya, "Apakah ini benar?" Tentu saja. Li Yalin tersenyum dan berkata, "Mari kita tuliskan klausul ini ke dalam perjanjian." Ketika pihak lain mendengar ini, dia benar-benar lega. Dengan cara ini, dia tidak hanya menghadapi risiko apapun, tetapi dia juga bisa bergerak maju dan mundur dengan bebas. Jadi, dia berkata dengan sigap, "Tidak masalah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata kepada Li Yalin dengan suara rendah, "Sebenarnya, ketika Anda meningkatkan jalur produksi, tidak perlu membayar upah kepada para pekerja di luar.
Selama saya menyuruh mereka berhenti bekerja hari ini, mereka harus pulang dengan patuh. Dalam beberapa hari, jika saya menyuruh mereka kembali bekerja, mereka harus kembali dengan patuh. Sekalipun mereka mencari pekerjaan lain untuk sementara, itu tidak masalah. Karena dalam hal ini kota kecil, bekerja di pabrik makananku jelas merupakan pekerjaan terbaik yang mereka pilih. Saya hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah. Sangat mudah bagi mereka untuk naik sepeda atau bahkan berjalan kaki. Soal gaji, meski tidak terlalu tinggi, itu adalah gaji tertinggi yang bisa mereka dapatkan di dekat rumah. Kalau jika Anda ingin mendapat penghasilan lebih, Anda harus pergi ke pelabuhan yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah, atau bahkan melaut dengan perahu nelayan. Dalam hal ini, Anda mungkin mendapat penghasilan puluhan dolar lebih banyak per bulan, tetapi biaya perjalanannya akan bertambah tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi. Kadang-kadang mereka tidak bisa pulang ke rumah dalam waktu yang lama, sehingga mereka tidak perlu repot-repot pergi ke pelabuhan kecuali terpaksa. Li Yalin memandangi ekspresi percaya diri pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Saya selalu mencari stabilitas dalam pekerjaan saya. Jika saya meningkatkan tempat Anda, saya akan secara bertahap membangunnya menjadi pabrik besar dengan kapasitas produksi tinggi dan kualitas tinggi. Pesaing mungkin tidak telah mengambil tempatmu dengan serius sebelumnya. Tetapi begitu mereka tahu bahwa aku ingin meningkatkan tempat ini, mereka pasti akan menganggapku sebagai ancaman besar. Jika saya seorang pesaing, saya akan memburu semua pekerja potensial di sini sebelum peningkatan selesai. Saya hanya perlu membayar sedikit Audio harga milik untuk Software mencegah Channel. tempat itu mulai bekerja tepat waktu. Pekerja Anda harus mereka semua adalah pekerja terampil dalam pemrosesan pengalengan. Jika mereka diburu, mereka perlu direkrut dan dilatih untuk sementara. Dan tempat tersebut mungkin tidak dapat beroperasi secara normal selama beberapa bulan. Bagi mereka yang tidak memiliki rantai modal yang cukup dan ingin segera mulai bekerja untuk mendapatkan uang misalnya, jika kita menundanya beberapa bulan, rantai modal bisa langsung putus. Pihak lain tampak terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan sadar, "Saya tidak pernah memikirkan apa yang Anda katakan. Sepertinya saya benar-benar bukan materi bisnis. Saya hanya tahu bagaimana menjaga bisnis di hadapanku dan mendapat untung. Ya, aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tetapi dengan otakku, aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, apalagi strukturnya." Li Yalin mengangguk dan berkata, "Jadi lakukan saja apa yang saya katakan. Setelah kontrak ditandatangani, biarkan para pekerja ini pulang dulu. Tetapi beritahu mereka bahwa ini hanya cuti yang dibayar. Separuh dari gaji akan dibayarkan dan separuh sisanya akan diberikan kepada mereka ketika mereka kembali bekerja. Dan hal lainnya adalah mereka harus merahasiakannya setelah mengambil uang tersebut. Dan mereka tidak boleh pergi bekerja di tempat lain. Jika tidak, kami akan memintanya mengembalikannya dan memintanya untuk menuntut ganti rugi." Pihak lain mengangguk berulang kali, "Tidak masalah. Saya akan memberitahu mereka lebih serius.
mereka semua takut kepada saya dan pasti tidak Audio akan milik berani Sober melanggar Channel. aturan. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Li Yalin, ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan Anda akan memberi mereka cuti berbayar sebesar $200 AS sebulan. Bayar setengahnya dulu, untuk lebih dari 300 orang. Itu akan lebih dari $30.000 AS sebulan. Dan 2 bulan akan dibayarkan. Ini lebih dari 60.000 yuan. Anda harus menanggung uang ini, bukan? Tentu saja, Li Yalin berkata, uang ini tidak termasuk uang muka $200.000 AS, dan saya akan menanggungnya. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu saya tidak punya masalah lain, saya bisa menandatangani kontrak kapan saja. Li Yalin mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saat kamu memberi mereka liburan, jangan beritahu mereka bahwa kamu telah menjual pabriknya. Pria itu bertanya dengan ragu, mengapa? Apakah Anda tidak ingin mereka tahu bahwa Anda adalah bos baru di sini? Li Yalin melambaikan tangannya dan berkata, saya orang asing dan saya tidak memiliki yayasan apapun di sini. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda telah menjual pabrik itu kepada saya, mereka mungkin tidak menepati janjinya, gaji pokok yang saya berikan dan melarikan diri. Saat dia berbicara, dia menambahkan, katakan saja kepada mereka bahwa Anda akan mendapatkan investasi dan melakukan peningkatan menyeluruh di sini. Jadi beri mereka cuti terlebih dahulu. Namun, karena kerahasiaan komersial, masalah ini tidak boleh dilakukan. Setiap pesaing mengetahuinya, jadi mereka harus melakukan upaya bersama untuk menjaga rahasia. Jika tidak, jika ada masalah dengan Audio operasi milik Anda di sini, Sober Channel. pekerjaan mereka juga akan terpengaruh, dan mereka akan terus takut pada Yang Mulia, sehingga lebih mudah untuk menjaganya. Rahasia. Li Yalin merasa jika tempat itu tidak ditemukan setelah Ye Chen mengirim semua orang ke sini, orang-orang di sini harus menjaga rahasianya. Bagi dia yang sudah puluhan tahun melakukan investigasi kriminal, jika dia menyembunyikan seseorang di tempat membosankan yang bahkan sulit ditemukan di peta, selama dia tidak meninggalkan petunjuk dalam perjalanan ke sini, apa yang akan dipikirkan Poking? Temukan tempat ini. Aku khawatir itu hanya mungkin untuk mencari di semua tempat. Di tempat sekecil itu, mobilitas penduduk hampir nol. Jumlah penduduk asing hampir nol, dan kemungkinan untuk terfokus sangat rendah, dan kemungkinan kebocoran juga sangat rendah. Jika ratusan pekerja ini bisa tutup mulut dan berhenti berbicara dimanapun, maka keadaan akan lebih aman dan terjamin. Oleh karena itu, jika kita ingin berhenti bekerja di sini tanpa membiarkan para pekerja tersebut menjadi emosional, membuat masalah, atau berbicara omong kosong, maka kita harus memberi mereka sejumlah gaji dan membiarkan mereka pulang dengan rasa syukur dan menunggu pekerjaan dilanjutkan. Apalagi pekerja di sini tidak mendapat hari libur sepanjang tahun kecuali karena sakit. Jika ingin mengambil cuti, mereka tidak akan dibayar liburan berbayar dan biarkan mereka berlibur di rumah. Syaratnya hanya jangan ungkapkan rahasia cuti berbayar. Kemungkinan besar mereka akan menurutinya.
Anda hanya perlu membayar puluhan ribu dolar sebulan untuk mengubah mereka menjadi sekutu paling setia. Mereka tidak hanya tidak berani mengganggu Anda, tetapi mereka juga akan menjaga rahasia mereka. Selain itu, alasan Li Yalin membuat kesepakatan dengan atasannya bahwa jika dia tidak membayar sisanya setelah 2 bulan, pabrik akan dikembalikan kepadanya, dan dia hanya perlu mengembalikan 100.000 dolar AS, adalah karena dia sendiri berencana untuk melakukannya. Biarkan bos pergi. Audio milik Soft Karena App dia Channel. tahu betul bahwa begitu Ye Chen memindahkan semua orang keluar dari sini, dia tentu tidak akan menginginkan tempat ini lagi. Dan dia akan langsung menyerah, tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan di sini. Namun, jika Anda membeli tempat ini secara langsung, dan tiba-tiba suatu hari bangunan itu menjadi kosong, dan Anda meninggalkan pabrik bernilai ratusan ribu dolar, pasti akan menimbulkan guncangan besar di daerah setempat, dan mungkin beritanya akan segera terjadi. Terungkap, itu akan bocor dan menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun saya pasti ingin melarikan diri, setelah melarikan diri, yang terbaik adalah membiarkan bos ini terus mengambil alih. Dengan cara ini, pabrik terus beroperasi. Bos tidak berubah dari awal hingga akhir, dan orang luar tidak akan melihat adanya kelainan. Oleh karena itu, penetapan syarat-syarat tersebut adalah untuk menjadikan atasan sebagai orang yang siap mengambil. Ketika dia tiba-tiba menghilang dari dunia, dia terkejut. Tetapi dia lebih terkejut lagi karena dia dapat mengambil kembali pabriknya dan menerima kompensasi 100.000 dolar AS. Meskipun dia seharusnya mengembalikan 100.000 dolar AS lagi kepada dirinya sendiri, dia akan menghilang dari dunia dan tidak mungkin memintanya darinya. Itu sama dengan mendapatkan 100.000 dolar AS lagi dan mendapatkan 100.000 dolar AS lagi. Sia-sia. Karena ketentuan persyaratan, bos harus mengembalikan 100 dolar. Tetapi kreditur sendiri telah menghilang. Oleh karena itu, dengan cara ini, bos setara dengan memanfaatkan 100 dolar miliknya pada saat yang sama. Saya pasti masih sedikit khawatir di hati. Takut tiba-tiba saya kembali kepadanya untuk meminta uang, atau bahkan takut jika terjadi sesuatu pada saya. Keluarga saya akan datang kepadanya untuk meminta uang. Begitu dia terseret ke dalam keadaan pikiran yang cemas ini, dia akan dengan ketat mematuhi rahasianya, tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, dan diam-diam menghasilkan kekayaan haram ini. Dan para karyawan ini tidak tahu apa-apa pada saat itu. Mereka hanya tahu bahwa bosnya ingin menarik investasi untuk peningkatan. Tetapi kemudian masalah ini menjadi kacau. Tetapi tidak menunda gaji semua orang sebelumnya ketika mereka kembali. Tidak mungkin untuk mengetahuinya. Pabrik ini pernah digunakan untuk memindahkan tentara yang tewas yang membubarkan King Hui. Pada saat itu, pabrik akan terus melanjutkan pekerjaan, dan semua orang akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi, dan bos akan tetap berpegang pada rahasia ini, dan tidak akan ada yang tahu bahwa dia telah menggunakan tempat ini untuk tujuan lain dan mentransfer ribuan tentara yang mati. Semuanya bisa berjalan lancar.
Li Yalin sangat yakin bahwa orang yang paling tahu tentang kejahatan di dunia bukanlah penjahat terbaik, tetapi polisi kriminal terbaik. Karena Ye Chen memintanya untuk menangani masalah ini, dia tentu tidak akan membiarkan polisi menemukan bukti substantif. Petunjuk bersambung.